Iboong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Safrul Akila dari kelas 2K Prodi Informatika Teknik Komputer Universitas Cokro Aminoto ingin membawakan suatu materi yaitu tentang satu penjelasan mata kuliah yaitu sistem basis data, di mana sistem ini menjelaskan tentang basis-basis data yang perlu diketahui oleh setiap calon mahasiswa di Fakultas Informatika ini atau Prodi Teknik Komputer ya, seperti itu. Saya sendiri ingin menjelaskan kata pengantar dulu. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan ridhonya kami dapat menyelesaikan atau saya sendiri menyelesaikan makalah ini pada tepat waktu. Makalah ini merupakan salah satu persyaratan untuk memenuhi nilai tugas pada mata tugas kuliah Sistem Basis Data jurusan Informatika Universitas Cokro Aminoto Palopo yang berdiri sudah lebih dari 50 tahun lamanya. Kami menyadari banyak kekurangan yang terdapat dalam makalah ini ya. Dalam proses penyusunannya, saya sendiri banyak menemui hambatan dan kesulitan. Itu pun saya meresearch atau searching di berbagai sumber, namun narasinya hanya sepotong-sepotong dan saya gabungkan menjadi satu makalah kayak gini. Dan sebelum saya memulai, tak lupa juga saya berbagi pesan terima kasih untuk bantuan-bantuan dan berbagai pihak yang dapat menyelesaikan masalah ini. Terima kasih kepada pihak penyusun makalah ini yaitu saya sendiri dan juga kepada Bapak dosen saya banyak ucapkan terima kasih karena telah memberi saya waktu untuk mengerjakan tugas video ini. Dan seluruh teman-teman mohon disimak ya untuk menyelesaikan tugas video makalah saya ini. Semoga makalah saya ini dapat membantu teman-teman semua dalam menyelesaikan atau menulis sistem basis data di kemudian hari, dan saya sangat berharap untuk kritikan dan sarannya yang membangun dari pihak-pihak yang mendukung terkait untuk menyelesaikan permasalahan yang akan saya bawakan dalam sistem basis data ini, di mana saya akan memulainya dengan latar belakang atau pendahuluan, yaitu satu, perpustakaan adalah paru-paru di dalam dunia pendidikan ataupun gudangnya pengetahuan, karena dengan perpustakaan lah orang-orang dapat mengembangkan keilmuan yang dapat dikembangkan lagi yang dipunyainya atau dimiliki. Dalam perpustakaan itu sendiri terdapat banyak orang setiap harinya melakukan aktivitas seperti membaca, meminjam buku, ada juga memulangkan buku atau mengembalikannya. Jika tidak mengembalikan dengan tepat maka akan betul sekali denda. Di era modern ini masih banyak perpustakaan yang melakukan pendataan peminjaman buku secara manual dan kurangnya seperti di negara bagian Massachusetts, Vermont, dan juga di beberapa wilayah New England Amerika Serikat sudah melakukan pakai sistem robotik atau yang berbasis robot. Dalam hal ini dia masih menggunakan pinjam buku secara manual, yaitu di negeri kita Ibu Pertiwi Indonesia. Ya, untuk mengefektifkan kinerja dari para petugas perpustakaan itu sendiri, maka dibutuhkan sebuah aplikasi database supaya mempermudah untuk menyamainya dengan Amerika, dan kita juga tidak boleh ketinggalan ya. Database untuk pengelolaan perpustakaan dalam mengelola data seperti data para petugas, data anggota, data buku, data peminjam, klasifikasi, dan detail peminjam. 1.2 sendiri ini adalah rumusan masalah. Apa sih yang dimaksud dengan pengertian sistem basis data? Apa pengertian Microsoft Access? Apa pengertian ERG dalam bahasa Indonesianya? Entitas relasi dalam berbentuk diagram atau satu tabel panjang yang memiliki cabang akar panjang. Dan 4, bagaimana meningkatkan efisiensi dan keakuratan pengelolaan perpustakaan melalui implementasi sistem basis data untuk mencatat dan mencari buku denda
donasi, peminjam, dan informasi antar anggota di perpustakaan itu sendiri. 1.3 ini menjelaskan tujuan. Tujuan daripada 1.3 yaitu adalah mengetahui pengertian dari sistem basis data, mengetahui pengertian Microsoft Access, mengetahui pengertian identity, relationship diagram atau entitas relasi diagram. Dan yang terakhir, mengimplementasikan sistem basis data untuk mencatat dan melacak koleksi-koleksi buku yang didenda, disumbangkan atau donasi, dipinjam peminjamnya, dan informasi daripada para anggota peminjam di perpustakaan tersebut. Kita masuk ke poin atau bab kedua, itu pembahasan materi pada video saya kali ini. Di mana pembahasannya itu yaitu 2.1 menjelaskan tentang pengertian sistem basis data. Sistem basis data memiliki arti yaitu kumpulan data yang saling berhubungan, disimpan secara terstruktur di dalam komputer atau sistem komputer yang dapat diakses dan mudah dikelola. Sistem basis data memiliki kekurangannya seperti ada halnya kita menyimpan data jika akun kita yang disimpan sebelumnya tidak dapat selamatkan, maka sistem itu tersebut bisa melacak namun akan disuruh mengganti yang baru, dan juga memiliki keuntungan lainnya dan tidak saja memiliki kekurangan namun memiliki keuntungan juga yang banyak lainnya seperti penyimpanan data yang efisien, kemampuan untuk menyimpan data besar, dan kemampuan untuk mengelola data dengan baik. Namun ada beberapa fitur yang masih kurang lengkap di komputer jadul ya tentunya. Selain itu, sistem basis data dapat memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi tren dan pola yang berkembang di masa kini. Yang kedua ini adalah 2.2 pengertian Microsoft Access. Microsoft Access sendiri adalah suatu program aplikasi basis data komputer relasional yang ditunjukkan oleh kalangan rumahan dan perusahaan kecil hingga menengah. Aplikasi ini menggunakan anggota-anggota dari beberapa aplikasi seperti Microsoft Office, Microsoft Word, Excel, Microsoft PowerPoint, dan lain-lainnya. 2.3 menjelaskan pengertian Entity Relationship Diagram atau ERD, yang dimana itu adalah pengertian suatu model untuk menjelaskan hubungan antara dalam basis data berdasarkan objek-objek mendasar dari data tersebut yang mempunyai hubungan antar satu sama lain yang saling berhubungan, yang terikat oleh relasi atau hubungan yang pasti, bukan yang abal-abal ya. Untuk memudahkan ERD ini, pemodelannya struktur data dan hubungan antar data menggambarkan digunakan beberapa notasi dan simbolnya itu sendiri. Namun saya tidak dapat menjelaskannya karena kurangnya info ini. Jadi mohon maaf ya. Menurut salah satu para ahli atau saintis komputer yaitu Brady dan Lunam di tahun 2010, Entity Relationship Diagram ini atau ERD merupakan teknik yang digunakan untuk memodelkan kebutuhan data itu sendiri dari suatu organisasi, perhimpunan, ataupun dari berbagai kalangan. Biasanya oleh sistem analisis dalam tahap analisis persyaratan proyek pengembangan sistem. Sementara tokoh-tokoh ini seolah-olah teknik diagram atau alat peraga memberikan dasar untuk mengajarkan desain database relasional yang mendasari sistem informasi yang dikembangkan. ERD bersama-sama mendukung kita untuk mengembangkan detail mereka model data yang dapat digunakan secara bergiliran sebagai spesifikasi untuk database di kemudian hari. Yang ke-2.4 ini ada pengimplementasinya itu atau dipusatkan secara rinci dalam suatu instansi, lembaga dan sekolah-sekolah. Perpustakaan adalah suatu sarana yang sangat mendukung terhadap peningkatan mutu serta didik siswa dengan buku-buku yang memadai. Diharapkan murid-murid itu memiliki buku yang dapat betul-betul menggunakannya dengan maksimal dan baik sebagai media peningkatan intelektual mereka, khususnya di bidang mereka yang tekuni, yang mereka mahiri, mereka suka. Dan kita juga tidak bisa memaksakan kehendak anak kita jika mereka tidak bisa menekuninya dengan baik ya. Buku-buku yang menjanjikan itu tentunya harus dibarengi atau ditemani dengan manajemen yang bagus pula dari perpustakaan tersebut. Tentunya dengan melibatkan sistem basis data yang canggih. Robotnya juga sudah canggih dan orangnya sudah ber-SDM sangat tinggi di perpustakaan tersebut. Agar dapat memudahkan
dan terus menunjukkan kinerja yang optimal, kalau bisa semaksimal. Ada juga yang sering tidak mengembalikan buku pinjaman tersebut dan malah menjual kembali demi meraup keuntungan. Dengan alasan mereka tidak mengembalikan buku ini bukan berarti mereka ingin mengambilnya. Namun ada beberapa hal yang mereka tidak bisa jelaskan seperti malas untuk mengembalikannya dan lain-lain. Pengelolaan perpustakaan secara manual ini dengan pendataan berkas, pencatatan peminjam tertulis, dan perbedaan dalam pemberian denda menyebabkan kekurangan efisiensi dalam sistem kerja operasional perpustakaan itu sendiri. Masalah lain muncul adalah kesulitan para peminjam dalam mencari buku dengan judul tertentu karena jumlah buku yang pas-pasan atau yang memiliki banyak sekali ragamnya. Penjaga perpustakaan juga menghadapi kesulitan apa saja itu ya, menemukan buku yang kurangnya pengetahuan tentang ketersediaan buku itu sendiri, kurangnya buku pendidikan agama, buku tradisional, buku-buku yang mempelajari tentang seni, budaya, dan lebih mengembangkan masalah IT daripada yang terjadi di kehidupan sehari-hari ini. Dengan jelasnya, simpelnya saja ini, permasalahan ini perlu diatasi melalui penggunaan database. Penggunaan database. Tantangan utamanya yaitu bagaimana menetapkan relasi antar tabel kolom yang dapat dipecahkan dengan perkomputeran administrasi, terutama dalam pencatatan dan pengembalian. Pengembalian buku dicatat baik sesuai waktu maupun terlambat, tepat dan lambat, dengan denda yang berlaku untuk keterlambatan. Pencarian data buku memanfaatkan komputer. Data hasil proses tersebut disimpan dalam tabel nota dan tabel peminjam. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Proses peminjaman buku. Peminjam buku diawali dari peminjam mencari dan memilah atau memilih-milih buku yang dikehendakinya lalu dibawa itu ke petugas perpustakaan untuk diinput. Yang kedua, proses pengembalian. Jika terlambat dari batas waktu yang diberikan, maka peminjam akan dikenai denda sesuai peraturan yang berlaku. Yang ketiga, proses pencarian data buku. Seperti judul, pengarang buku yang tidak diketahui di komputer dan lainnya itu harus dicari tahu dulu di mana letak buku tersebut. Dan jika buku itu tersebut tidak dikehendaki tetapi tidak tahu letak bukunya itu ada di mana, maka mereka akan didenda. Keempat, ada pencarian dari data sang peminjam. Pencarian data peminjam adalah jika perpustakaan ingin mengetahui seorang peminjam pernah meminjam buku apa saja dari perpustakaan tersebut, maka petugas perpustakaan akan melakukan proses ini, yaitu membuat proses pembuatan laporan. Perbuatan laporan itu akan melibatkan penanggung jawab, yaitu petugas perpustakaan itu sendiri untuk mengetahui semua kegiatan yang terlibat di dalam terjadinya perpustakaan itu. Hasil dari proses peminjaman buku, proses pemasaran buku, dan proses pengembalian buku disimpan dalam tabel dan hasil proses pencarian data peminjam buku disimpan di tabel peminjam. Perencanaan database dalam pembuatan sistem pengelolaan dan perpustakaan digunakan untuk menggambarkan hubungan antar tabel yang terlibat ini, yaitu tabel IRD yang ini saya jelaskan sedikit ya. Di mana ada yang pertama anggota. ID-nya itu anggota sendiri atau nickname-nya. Ada nama, nomor telepon, alamat, statusnya guru atau mahasiswa. Ada yang kedua juga ID, status, NIS atau NIP. Yang kedua itu ada judul buku, kode buku, jenis buku, tahun terbit, dan penerbit pengarang itu sendiri. Ketiga ada kode petugasnya itu sendiri, nama petugas, telepon petugas, nomor telepon, alamat petugas. Keempat, peminjam atau sang peminjam sama dengan kode buku peminjam, tanggal peminjam, tanggal pinjamnya, kode buku 1 dan kode buku 2, nama anggota atau orang yang mau mendaftar, nama anggota, alamat anggota, nomor teleponnya anggota, nomor telepon tanggal, nomor telepon tanggal daftar lainnya, tempat tanggal lahir anggota tersebut, dan jenis kelaminnya. Donasi adalah untuk menjumlahkan donasi. Sang penerima donasi dituliskan namanya, tanggalnya sekian-sekian, kodenya sekian-sekian, alamat donasi di mana, telepon donasi itu di mana dicantumkan, kode donasinya itu, dan jumlahnya sekian-sekian. Jumlah donasi
di input terakhir. Ada juga yang terakhir bayar denda. Tanggal denda, kode denda, bayar denda, kode petugas, keterangan denda, dan kode pinjam itu semua disatukan di dalam tagihan bayar denda yang nomor 5 itu terakhir. Di sini saya juga ingin menjelaskan sedikit yang dimaksud logical relational struktur atau berpikir logika secara rasional dan berbentuk struktur. Struktur ini ada, yaitu di sini saya tidak bisa menjelaskan ya, mohon maaf. Itu ada modelnya ini karena kurang pencahayaannya ini, yaitu pendaftaran nama anggota. Pendaftaran itu diawali dengan nama anggota, alamat anggota, nomor telepon, nomor daftar, tanggal lahir, jenis kelamin. Yang kedua anggota, ID anggota, nama anggota, alamat anggota, nomor telepon, dan juga status daripada anggota itu sendiri. Yang ketiga itu ada yang tadi peminjam. Dari peminjam inilah akan terbentuknya suatu buku. Nah, dari sini kita akan melihat peminjam itu meminjam kode buku seperti apa, judul buku apa, ID anggota, petugas, tanggal peminjam, tanggal kembali, kode buku 1 dan kode buku 2. Nah, di sini dari peminjam kita akan ke bawah turun petugas. Petugas ini judulnya akan membantu mereka dalam menuliskan juga seperti ID petugas, nama petugas, alamat petugas, dan juga nomor telepon dari petugas. Ke bawah lagi ada namanya denda. Denda itu harus tercantumkan tanggal denda, kode pinjamnya, kode petugas, dan kode untuk membayar dendanya itu sekian-sekian berapa. Dan di bawahnya pendaftar itu ada yang disumbangkan atau donatur yang disebut donasi. Selain donasi, kita jangan dilarang untuk mengatur ya. Selain donatur, jangan dilarang mengatur ya. Kita nggak boleh ngatur-ngatur selain donatur. Itu tadi sedikit simpulan saya. Ya, kembali lagi ke topik. Donasi itu nomor 1 dituliskan kode donasi, yang kedua nama donasi, yang ketiga tanggal donasi, yang keempat jumlah donasi, yang terakhir kode anggota donasi. Nah, di sini sekarang lagi kita beralih topik, yaitu use scheme diagram, yang dimana ini adalah berbentuk perantara antara anggota dan juga ada di sebelahnya petugas. Dari anggota kita bisa langsung ke pendaftaran. Pendaftaran ini juga harus dari pengelola data anggota dulu, baru ke petugasnya. Lalu di bawah anggota ini ada peminjam buku, donasi buku, pengembalian. Untuk di bagian petugasnya itu sendiri, bagian petugasnya sebelah sini ya guys ya, itu memiliki pengelolaan data buku, bayar denda, ada include, include itu untuk yang di luar, include yang masuk ya, ada extend dan juga extends. Dan yang terakhir itu use scheme diagram di atas menggambarkan interaksi antara aktor. Aktornya ini adalah sang peminjam itu sendiri dengan petugas dalam suatu sistem informasi dan menunjukkan bagaimana aktor menggunakan sistem untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui serangkaian tindakan yang disebut use case. Di sini ada simpulannya. Berbicara tentang sistem basis data, tak luput pula kaitannya dengan setiap pola kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana semuanya serba praktis sekarang, berbasis elektronika, digital, tanpa terkecuali dalam sistem pemrosesan data. Mohon maaf, interupsi dulu. Sebelum adanya elektronik, alat yang digunakan serba manual, terdaftar dalam pengelolaan data. Perpustakaan yang semula menggunakan sistem penumpukan data-data pada lemari serta mengeluarkannya kembali ketika dibutuhkan sudah dianggap tidak relevan lagi karena situasi dan kondisi yang menuntut kita untuk selalu berinovasi dan berkreativitas tinggi. Sistem basis data adalah solusi dan solutif terhadap hal tersebut. Dengan basis data, kita tidak usah susah payah lagi untuk mencari data-data pada tumpukan kertas yang sangat banyak, atau tidak usah lagi mengeluarkan uang atau memasukkan kembali berkas-berkas tersebut yang sudah ada dalam lemari. Semuanya komplit serba digital ya. Untuk komputerisasi berbasis data yang ditunjang dengan multi user tentunya akan sangat berguna bagi kemaslahatan masyarakat atau mahasiswa di seluruh pelosok uncok ya, pada umumnya seperti itu. Sekian dari saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah menonton video saya sampai habis ini.
Karena terdapat beberapa tadi kesalahan, mohon dimaklumi. Karena saya manusia, bukan nabi, coy. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Karena saya sudah menuliskan ini mencari-cari tadi di beberapa forum internet. Sekian daripada saya. Jika ada kurangnya, itu datangnya dari saya sendiri. Jika ada lebihnya, itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Burung pipit, burung cendrawasih. Aku kejepit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.